saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua. Kini saatnya kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, mulia sembah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia.
buat pengorbanan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Datang Tuhan. Kami haleluya. Kami mau mengagungkan Tuhan. Kau yang diagungkan Tuhan atas puji-pujian. Kau yang ditinggikan Tuhan atas puji-pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sampai saat ini kami masih bisa berdiri di sini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir dimanapun Engkau berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bersyukur kita masih bisa memuji walaupun di tempat yang berbeda. Tapi saya yakin Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian sebab Dia hidup. Haleluya. Kita mau sama-sama bertepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mulai pujian ini dari awal. Anak Allah Yesus
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia Sekarang kita mau katakan hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, Dia sungguh baik. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi. Dia penuhi kasih-Ku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian. Bila selama ini. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Bila
selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai selama ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Kita mulai pujian kembali. Bila selama ini, amin Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai selama ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu Tuhan, satu yang ku
percaya Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Engkau ada memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, supaya firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat Paskah. Minggu ini kita merayakan hari Paskah, dan saya bersyukur dengan keadaan yang ada kita semua baik, dan saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan juga selalu ada buat kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Apa makna Paskah dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita pasti sudah melakukan atau memperingati Paskah yang kesekian kalinya. Cuma apa artinya Paskah? Itu yang harus kita pahami dengan benar. Bicara Paskah Bapak Ibu Saudaraku, berasal dari bahasa Ibrani Pesach, Passover, atau artinya dilewati. Dalam konteks Israel, Paskah diperingati sebagai hari di mana Israel keluar dari Mesir. Kita tahu peristiwa di mana tulah ke-10 anak sulung seluruh Mesir mati, tapi anak sulung Israel tidak mati karena mereka mengecat pintu rumahnya dengan darah anak domba. Lalu apa artinya Paskah bagi orang Kristen? Sama, hampir sama. Terbebas juga dari maut, di mana kita lihat Tuhan Yesus mau mati buat kita, menebus dosa kita. Kita orang berdosa yang harusnya masuk neraka, tapi karena penebusan Tuhan, kita dimungkinkan masuk surga. Nah, Paskah ini Bapak Ibu Saudaraku identik dengan kemenangan. Yesus menang atas maut. Filipi pasal 2 mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perlu digarisbawahi bahwa kemuliaan yang Tuhan Yesus dapat itu bukan karena dia anak Allah, tapi kemuliaan yang Tuhan Yesus dapat karena ketaatannya kepada Bapa. Kita ingat peristiwa kalau kita mau mengenang Jumat Agung di Taman Getsemani, dia begitu takut, gemetar menghadapi peristiwa ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketaatannya membuat dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kalau toh kita juga masih ingat dengan nada pilu, kita bisa melihat dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaan yang seperti itu pun Yesus tetap taat. Dia menyelesaikan segalanya, mati di kayu salib. Yesus menang atas maut Bapak Ibu. Dan ini harusnya menjadi contoh buat kita. Hari ini banyak pemahaman konsep yang salah. Mereka berpikir bahwa ketika Yesus menang, kita pun sudah menang.
Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memang sudah menang, tapi kita belum menang. Kita ditebus dosa kita, betul, tapi kita belum menang. Lucu kalau bicara hari ini orang Kristen, kita udah menang Pak. Menang dari apa? Apanya menang? Kita belum berantem. Yesus sudah mematikan keakuannya, menyangkal dirinya, dia pikul salibnya, dia taat kepada Bapa sampai dia mati. Itu ada perjuangan. Lah kalau kita Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita perjuangkan? Banyak orang salah konsep dengan kalimat lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita harus lihat konteks itu di mana. Itu Paulus berkata kepada jemaat Roma yang teraniaya dan akhirnya mereka pun mati karena mereka mengikut Tuhan Yesus, mati sebagai pengikut Kristus. Kenapa Paulus katakan kamu lebih dari pemenang? Karena Bapak Ibu, dalam situasi waktu itu manusia semua melihat yang menang itu harusnya orang Roma. Mereka membantai orang Kristen tanpa ada perlawanan, tanpa ada mukjizat yang ada menyelamatkan orang Kristen pada waktu itu. Jemaat mula-mula dibantai habis Bapak Ibu. Di mata manusia, orang Roma menang. Tapi jemaat Kristen mereka kalah di mata manusia. Tetapi Paulus bilang begini, mereka lebih dari pemenang. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka mati, mereka masuk hidup yang kekal, mereka menerima kemuliaan, dan orang Roma saya percaya pasti binasa. Bicara kemenangan Bapak Ibu Saudara, perlu dipertanyakan siapa yang menang. Yesus menang karena ketaatannya di kayu salib. Kalau kita belum menang, kalau orang Kristen belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dengan benar, mau menyangkal diri, pikul salib, mau hidup taat, hidup saleh, dia belum menang Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu teladan kita. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan demikian Bapak Ibu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat ini pun jelas Bapak Ibu, menyuruh kita, mengingatkan kita, mengikuti teladan yang Yesus lakukan. Kalau kita mengaku Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu mau tidak mau hidup seperti juga Yesus hidup. Kita pun juga harus menang seperti juga Yesus menang. Itu mutlak. Kalau orang Kristen tidak menang, dia tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Dia bukan pengikut Kristus. Masalahnya hari ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang itu sudah merasa menang. Dan gereja pun tidak mengajarkan dengan benar. Saya pernah bertemu dengan satu anak muda. Dia tanya sama saya, Om, kita kan udah pasti masuk surga Om. Kenapa sih susah-susah jadi orang Kristen? Saya tanya, lo kok bisa kita udah pasti masuk surga? Iya Om, kami diajarkan kita ini udah pasti masuk surga. Nah terus kalau kita berbuat baik, hidup suci, oh itu ucapan syukur aja. Saya berpikir keras Bapak Ibu gara-gara pertanyaan ini. Kalau memang kita sudah pasti masuk surga Bapak Ibu, karena peristiwa salib kita pasti diselamatkan lalu masuk surga, ngapain lagi kita ke gereja? Nggak perlu. Nggak perlu juga suci-suci amat. Nggak perlu, toh juga sudah diselamatkan. Yang penting mengaku Yesus itu Tuhan. Itu kan konyol.
Keselamatan itu apa? Keselamatan itu bukan sorga, itu hasil dari keselamatan. Keselamatan itu usaha. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan. Ada usaha yang kita lakukan supaya kita bisa selamat. Jangan dikonsep kita udah pasti menang. Kita ini udah menang. Saya bilang kita ini belum berantem. Tuhan Yesus sudah berantem dan dia menang, Bapak Ibu. Lah kita berantem sama siapa? Lalu orang juga bilang begini, Pak, itu kan kasih karunia, anugerah itu kan kasih karunia. Bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita. Ya memang anugerah itu hasil pemberian Allah. Ketika Allah mengorbankan putra tunggalnya, tidak ada manusia yang minta, Bapak Ibu. Tidak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia korbankan putra tunggalnya. Manusia nggak ada minta. Tapi usaha kita adalah, kita mau hargai nggak pengorbanan itu? Ini yang akan saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghargai anugerah itu. Memang anugerah itu cuma-cuma, anugerah itu gratis, saya tahu. Tapi ketika kita dikasih gratis, kita harus hargai dong pemberian itu. Ini yang tidak banyak dipahami oleh orang Kristen. Maaf, masih banyak orang yang masih belum paham. Contoh begini Bapak Ibu. Saya mencuri. Ini pemain keyboard kita namanya Pak Yudi. Saya panggil Pak, udah mau punya anak dia. Saya mencuri di rumah Pak Yudi. Saya ketangkep. Harusnya saya kembalikan curian saya. Ternyata hasil curian saya udah saya jual. Harusnya saya bayar dong apa yang udah saya curi. Betul gak Bapak Ibu? Terus saya pasti dihukum. Tapi Pak Yudi bilang begini, udah gak usah. Tapi saya belum bisa kembaliin Pak, yang barang yang saya curi. Udah gak usah. Lain kali kamu jangan nyuri lagi ya. Itu kan anugerah Bapak Ibu, betul gak? Pak, tapi saya dihukum Pak, gak usah. Saya maafin kamu, saya maafin. Jadi gak usah pulangin, terus gak usah dihukum. Iya gak usah, aduh. Makasih ya Pak, makasih. Itu anugerah. Lalu mentang-mentang dapat anugerah, kita nyuri lagi gitu. Suatu hari besoknya saya nyuri lagi di rumah Pak Yudi. Kira-kira dikasih anugerah gak Bapak Ibu? Gak dikasih anugerah, dikasih polisi. Udah dimaafin tapi gak tahu diri. Orang Kristen banyak yang begini. Kita udah menang Pak, kita udah diselamatkan. Itu anugerah, gratis. Oke, tapi yuk hargai gak anugerah itu? Makanya di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2 mengatakan begini. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Cara menghargai anugerah adalah bukan berarti kita terus bikin dosa supaya anugerah turun. Ketika saya dapat pengampunan dari Pak Yudi, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti saya nyuri terus supaya Pak Yudi mengampuni. Ketika kita diampuni oleh Allah, dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, bukan berarti kita sembarangan hidup. Kita mesti hidup makin benar, makin suci karena anugerah itu. Kamu dapat kesempatan, manfaatkan kesempatan itu. Bukan berarti Bapak Ibu ya, kita dapat kesempatan lalu kita terus berbuat dosa, salah. Manfaatkan yang positif. Dengan kesempatan itu, aku mau menjadi lebih baik lagi. Itu kalau bicara anugerah Bapak Ibu. Anugerah cuma-cuma Pak. Ya memang cuma-cuma, itu gratis. Tapi kita harus hargai anugerah itu.
Yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi menghargai keselamatan itu, menghargai anugerah itu. Yang kedua, jangan lupa kita ini orang-orang yang berhutang. Saya kasih contoh lagi ya. Atau gini aja langsung. Saya ini orang berdosa. Saya ini milik iblis. Tapi Tuhan Yesus datang, tebus saya dari iblis. Utang saya, utang dosa saya di iblis ditebus oleh Tuhan Yesus, lunas dibayar. Lalu pertanyaannya begini, apakah saya sudah terbebas dari hutang? Belum. Saya dulu utang sama iblis, utang dosa. Tuhan Yesus tebus saya, Dia bayar lunas. Saya tidak utang dengan iblis lagi, tapi saya berhutang dengan Tuhan Yesus. Dan hebatnya lagi, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa saya untuk membayar hutangnya. Kita yang tahu diri Bapak Ibu. Hargai penebusan itu. Yang kurang ajar begini, kita milik iblis, punya utang sama iblis, Tuhan Yesus tebus. Kita malah gak sungguh-sungguh sama yang menebus kita. Itu kurang ajar. Oleh karena itu Yesus bilang, kalau kamu mau jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikuti aku. Itu sebuah ajakan. Yang memang kita harusnya, kalau kita sadar bahwa kita hidup karena Tuhan, ya kita harus mengikuti jejaknya Bapak Ibu. Kita harus mencontoh Dia. Satu Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus menang. Paskah ini Bapak Ibu maknanya adalah kita harus menang seperti juga Tuhan Yesus menang. Kita memperingati Paskah berarti kita disadarkan bahwa aku harus hidup seperti dengan Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit, Dia dimuliakan, dan aku pun ingin dimuliakan karena ketaatanku. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Jumat Agung kita mengingat kematian Tuhan. Mengingat kematian Tuhan juga jangan hanya ditangisi. Orang kan seringkali menangisi tuh kalau Yesus Jumat Agung, kasih video Yesus dicambuk, dihajar. Menangisi pun cuma hanya sekedar menangisi. Apa impact dari kita menghargai kematian Dia yang begitu mengerikan itu? Jangan cuma jadi orang Kristen yang melo di gereja, di rumah enggak. Menangisi Tuhan Yesus, iya Tuhan aku sedih, Dia begini-begini, Tuhan Yesus mati di kayu salib, sedih gitu kan. Tapi hidupnya enggak berubah, itu sama aja. Jangan tangisi Yesus hanya karena Dia terluka. Tapi tangisi Yesus kalau kita tidak bisa membalas kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kiranya Paskah hari ini memberkati kita semua. Rindu jemaat makin hari makin mengasihi Tuhan. Mengikuti jejak Tuhan. Yesus taat di kayu salib sampai mati dan Dia dimuliakan. Kita pun sama. Berarti kita harus menyangkal diri, Pak, pikul salib itu wajib. Kita harus berperang dengan diri kita sendiri. Yang marah jadi sabar, yang pendendam mau memaafkan.
yang harus berubah lah. Makin hari makin saleh Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu Saudaraku, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami bisa hidup lebih benar. Kami harus hidup seperti juga dengan Tuhan Yesus hidup. Kami juga harus menang seperti juga Tuhan Yesus menang. Terima kasih Bapak. Kiranya Paskah saat ini memberikan kami, mengingatkan kami untuk kami lebih hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga kiranya firman hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu akhiri pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saya harap kita semua diberkati oleh Tuhan. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang penderitaan. Dan dari Jumat Agung kita dengar firman Tuhan tentang ketaatan. Dan pagi hari ini puncak Paskah kita dengar firman Tuhan dengan kemenangan. Penderitaan
bisa akan kita hadapi kalau kita taat. Dan hasil dari ketaatan adalah kemenangan. Saya berharap pagi hari ini Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang sudah mendengarkan firman Allah, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan segera tutup ibadah Paskah kedua kebangkitan pagi hari ini. Dan kita menyanyi satu pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Satu kali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, ini kata iman kita. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan pagi ini rumah kami sudah menjadi rumah doa untuk kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Secara manusiawi rasanya kami ingin berjumpa satu dengan yang lain, Bapak. Tapi satu hal yang kami nikmati hari ini, sekarang kami bisa berdoa bersama di rumah. Kami bisa bersekutu dengan keluarga kami bersama. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah kami. Kami bisa juga sebentar menerima berkat Tuhan di dalam akhir ibadah online pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih Tuhan. Memberkati umat-Mu yang saat ini sedang berdoa di rumah masing-masing atau mungkin berkumpul dengan saudara-saudara yang lain dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati kami, Bapak. Terutama lewat firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, digiring. Kami siap menderita karena kami punya sikap, kami harus taat kepadamu. Dan hasil dari semuanya, Tuhan siapkan kami pemenang. Kami menjadi orang yang menang. Dan kemenangan puncak kami, kalau Tuhan izinkan kami akhirnya kami memiliki
dan tinggal bersama Bapa di langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Hari-hari ini kami masih berada di rumah dengan segala kegiatan. Bapa, berkati umat-Mu, limpahkan anugerah-Mu. Kami sadar Bapa, kami akan menghadapi sesuatu yang berubah hari-hari ini. Baik dalam keadaan soal ekonomi dan sebagainya. Tetapi kami yakin Alkitab berkata, Bapa tahu apa yang saat ini dibutuhkan oleh anak-anaknya. Tuhan akan memberkati semua umat-Mu, baik dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sekalian. Kami syukuri Tuhan memberkati kembali hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Limpahkan anugerah-Mu kepada saudara kami sekalian. Bersyukur Bapa untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Dan pada akhirnya kami tutup ibadah online pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, turunlah berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus dilimpahkan di antara kita, dilimpahkan di rumah kita masing-masing, dilimpahkan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi saat ini. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, inilah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pada akhirnya saya ucapkan, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.